Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak solih dan solihah semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Yunita dalam video pembelajaran tematik tema 2 subtema 3. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, Anda semua dapat mengidentifikasi teks yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dengan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami variasi gerak mendorong tanpa berpindah dengan benar. Anak-anak, sebelumnya pada tema 2 subtema 2 kita sudah belajar tentang yang pertama yaitu perkalian dengan penjumlahan berulang, lalu yang kedua wujud benda dan kegunaannya, dan yang ketiga gerak memetik jambu. Nah, silahkan dibaca kembali materi yang sudah dipelajari dan terus berlatih di rumah. Sekarang perhatikan gambar anak-anak berikut ini. Anak-anak pada gambar berikut ini sedang melakukan sebuah permainan. Jadi mereka bukan sedang berkelahi ya. Nama permainannya adalah permainan dorong teman. Cara melakukannya adalah dengan saling berpegangan tangan kemudian saling dorong. Pemain yang mendorong lawannya hingga melampaui batas yang ditentukan dinyatakan sebagai pemain yang menang. Jadi manfaat dari permainan mendorong teman, yang pertama memperkuat otot lengan, yang kedua melatih sikap sportivitas, yang ketiga memperkuat otot kaki saat mendorong, dan yang keempat melatih keseimbangan tubuh. Jadi banyak sekali tadi manfaat dari permainan dorong teman jika kalian melakukannya dengan tepat. Nah, permainan gerak dorong teman bisa juga berbahaya jika dilakukan secara berlebihan karena nanti akan ada teman kalian yang jatuh jika dilakukan secara berlebihan. Gerak dorong teman termasuk gerak non-lokomotor. Mengapa? Karena gerak mendorong atau gerak dorong teman dilakukan tidak berpindah tempat. Jadi selain gerak dorong teman tadi masih ada jenis permainan gerak dorong yang lainnya, yaitu seperti gerak dorong bola. Selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dari sebuah teks. Sekarang Ustazah punya cerita. Perhatikan cerita berikut ini. Ahmad melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi atau gaya tarik bumi. Ahmad memakai pakaian yang bersih dan rapi. Dengan baju dimasukkan ke dalam celana, lalu rambutnya disisir dengan rapi. Ahmad berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Tazkiyah mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu, ada juga gangsing dari plastik. Anak-anak, kita akan melihat benda-benda apa saja yang ada di dalam cerita tadi. Ya, yang pertama Ustazah menemukan benda yaitu minyak. Lalu yang kedua ada apa lagi? Ada gelas plastik. Yang ketiga baju. Yang keempat celana. Dan yang kelima gangsing. Masing-masing dari benda-benda tadi tentunya memiliki wujud dan bentuk yang berbeda. Kita akan amati satu persatu. Yang pertama tadi adalah minyak. Minyak memiliki wujud cair dan bentuknya tidak tetap, mengikuti wadahnya. Yang kedua, gelas plastik. Tentu wujudnya adalah padat dan bentuknya tetap.
Yang ketiga, baju. Itu juga padat, bentuknya tetap. Dan yang keempat dan yang kelima ada celana dan gangsing. Masing-masing berwujud padat dan bentuknya tetap. Adakah benda gas dalam cerita tadi? Dalam cerita tadi memang tidak disebutkan, tapi benda gas itu sangat dekat dengan kita. Yang paling dekat adalah tentunya udara. Udara yang setiap hari kita hirup merupakan contoh dari benda gas. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita menemukan begitu banyak benda-benda di sekitar kita. Nah, setiap benda memiliki sifat dan cirinya masing-masing. Dengan memahami sifat dan ciri-ciri ragam benda, anak-anak semuanya dapat memanfaatkan benda tersebut. Dan beragam benda yang telah kita miliki harus kita jaga dan kita pelihara agar dapat kita manfaatkan lebih lama. Anak-anak solih dan solihah boleh bermain tentunya. Dengan bermain, hati menjadi senang dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Akan tetapi, bermain harus memperhatikan waktu. Bermain tidak boleh membuat kita lalai atau lupa. Misal, lupa dalam melakukan sholat 5 waktu. Itu akan membuat kita berada dalam kerugian. Seperti firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk menaati kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi mari sama-sama kita saling mengingatkan ya anak-anak solih dan solihah. Jadi ketika bermain saling mengingatkan. Kalau sudah waktunya sholat harus segera sholat. Agar anak-anak bisa berlatih di rumah, silahkan kerjakan LK tematik tema 2 subtema 3 yang sudah dibagikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi gerak dorong dan keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya kita sudah pelajari hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.